Tes tes.
Tes, tes. Halo. Tes. Siapa yang Tes, tes. masuk? Pak Julian dia. Share dulu Pak Juliandi, Pak Juliandi. Ya masuk dari atas dia. Julian dia masuk. Udah siap Kak Ainun? Ini kami baru siap makan. Pak Julian dimasuk belum masuk. Nggak nampak fotonya. Guna Gon. Ini Sabrina. Pinjam dulu anggotamu, Bok. Oh. Sana, Pak Julian di sana. Oh, Bang tadi. Apa? Hai Mariansa. Apa sih, Kak?
Bang tadi mana? Nggak tahu. Internet not stabil. Iya, gak bagus jaringan. Nanti Pak Juliandi masuk. Udah nampak dah. Sekno kita nih. Udah nampak. Pasek bro. Ngapain? Selamat Pak. Bu Ade ini. Ah nih. Bu Ade. Angkar yuk. Bapak masuk. Mana Pak Juliandi? Ada ini Bapak masuk. Oh, Bapak udah masuk. Oke. Halo, selamat sore, Halo, Pak. Pak. Siang. Oh, siang. Siang. Videonya belum aktif, Pak. Nah, udah Pak. Oke. Mana mahasiswanya? Belum Pak. Oh, belum ada. Bentar ya Pak. Pak. Udah ya? Udah bisa dicampur. Sorry, Pak. Sebentar ya, Pak. Kita undang mahasiswanya untuk ke room ya, Pak. Ya, oke. Bahannya yang ini ya, Pak? Ya, Bahannya yang ini ya, Pak? ya. Iya Tandi. Jadi ini si apa ya? Tandi ya? Tandi ya? Ya, Bu. Iya, Pak. Iya Pak. Itu si Tandi. Si Tandi nih kan bukan? Iya, Pak. Iya Tandi, Pak. Pak. Itu Tandi. Ah, Tandi. Dek. Bisa, Bisa, Pak. cuman karena saya nggak tahu mahasiswanya, ya melalui kalian kan gitu jadinya. Iya Pak. Betul. Iya, Pak. Kalau saya di tempat lain, saya yang membuat ininya, terus saya kasih tahu mahasiswanya, karena saya tahu komtingnya, nah mereka langsung online gitu. Tapi ini saya nggak tahu komtingnya, jadi nggak tahu saya macam mana. Nah Ya, ini Pak. gimana? Udah dihubungi komtingnya? Sudah, Udah Pak. Pak. Ini udah ada sebagian yang masuk Pak. Saya. Ulang masuk ulang. Berapa orang nih? Ya, Pak. Mau, Pak? Berapa mahasiswanya? 70-an Pak. Oh, banyak juga. Ini kuatnya ini sampai 70. Kuat Pak. Kalau Pak. Zoom Kuat, bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Bisa. Sampai 100, Pak. Kuat juga, Pak. sampai Insya 100 ya. Allah. Iya, Pak. Cuman kuota kita habis nggak ini? Kuota kita habis nggak di Atandi? Kuotanya yang nggak tahu, Pak. Moga-moga kuota Berapa mega dia habiskan ini? kalau kemarin sih kurang lebih satu pertemuan 2 jam mungkin 500 sampai 1 giga sih, Pak.
Oh, boros juga ya. Iya, Pak. Nggak nyampe lah kayaknya, Tandi. Kemarin kita dari pagi sampai Oke, sore oke. ya. Tandi, Iya, Pak. slide-nya tadi dari Tandi atau dari saya aja yang anu? Boleh Share. nanti dari Bapak saya sharekan, Nah, tapi karena nanti Bapak yang nanti supaya bisa saya turun naik, pindah gitu kan? Gitu boleh, Pak. kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti ini Dari aja, Bapak Pak. aja kalau bisa juga nggak Ya. apa-apa, Pak. Saya Nanti- share dari sini aja ya. Boleh, Pak. Nanti Tandi gini aja, Pak. Tandi yang share, Bapak yang kendalikan ininya, Pak. Kendalikan dari laptop situ bisa, Pak. Oh gitu. Boleh, Pak. Bisa juga. Ini saya kalau saya tes saya yang share bisa. Bisa, Lebih Pak. gampang. Bisa, Pak. Nampak, Boleh, enggak? Pak. Iya, boleh, Pak. Nah, itu udah masuk. Sudah, Pak. Sudah masuk. Tapi masih loading ini, Pak. Udah berarti ini saya aja ya yang biar saya bisa gerak-gerak ya. Boleh, Pak. Tunggu 5 menit dulu. 5 menit lagi ya, Pak. Oke, mahasiswa gimana? Udah lengkap? 5 menit lagi. Ya, Pak. Kita kasih waktu mahasiswanya untuk ready, Pak. Baru 34, Pak, ini, Pak, yang Masuk. ready, Pak. Jadi ini Tandi kalau dia mahasiswanya bisa direkam kehadirannya berapa orang, bisa tahu kita ya. Ada Bisa, Pak. rekapnya. Ada, Pak. Nanti Bisa direkap. Ya, makanya tadi nanti ini screen-nya kita ini kan. Kita stop, kemudian nanti kita bisa lihat seperti yang tadi, Pak. Nah, ini kan nanti mahasiswanya bisa dicek. Nanti share lagi ya, Pak, screen-nya. Karena ini nanti coba diperlihatkan mahasiswanya dulu, Pak. Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Oke. Ini yang sudah ready, ada 40 mahasiswa, Pak. Kurang lebih. Ini kita coba kendalikan mahasiswanya. Ini kok ada 2 nama yang sama ya? Nanti coba Tandi yang ini, Pak. Ada ini si Bel ini kok ada 2 ini namanya. Ya, Pak, nanti coba Tandi yang ini kan, Pak. Seleksi dari akun adminnya, biar kita cek satu persatu mahasiswanya gitu, Pak. Jadi nanti, Pak, jika kita ini coba matikan dulu mikrofon dari mahasiswanya. Karena nanti kalau bersamaan, suara Bapak tidak terdengar oleh mahasiswa. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya, kita buka via chat gitu aja, Pak. Kita acungkan tangan, nanti kita interaksikan Bapak dan mahasiswanya gitu aja, Pak. Karena banyak mahasiswanya kan, Pak. Kemarin udah kita coba, nggak kondusif kalau kita aktifkan semua gitu, Pak, mikrofonnya. Iya, iya.
Oke Pak, namanya sudah bisa dimulai Pak. Sudah hampir 50 pesertanya Pak. Udah Ini ya? nanti yang lain bisa 50-an ya? Iya Pak. Oke, saya share ya, berarti ya. Boleh, boleh Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi ini adalah kuliah lanjutan kita dari kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu analisis kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan. Jadi saya rasa ini tidak asing lagi, ya karena sebagian dari para mahasiswa sudah mungkin membaca ya melalui tugas yang sudah kita berikan. Anda udah baca jurnal-jurnal terkait macam-macam kebijakan, ya. Ada yang membuat bagus, tapi ada juga yang membuat tugasnya ini seperti menyalin kembali apa yang ada di jurnal itu. Tapi paling tidak Anda sudah baca, ya. Paling tidak Anda baca satu jurnal tentang kebijakan kesehatan. Mungkin satu contoh ini ada jurnal, nampak nggak ya? Nampak? Bisa juga ya. Ini jurnal-jurnalnya. Terbaca? Ada terbaca? Terbaca, Pak. Terbaca? Punya tugas Terbaca, siapa Pak. ini? Ira Susanti. Ira Susanti. Linda Sari Dewi. Linda Sari Dewi ada Pak, ada hadir? ada Pak. Ya. Nah, tentu Anda udah baca tugas Anda. Demikian juga yang lain. Ini judulnya Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Ini itu bacanya apa? Terbalik atau enggak ya? Jadi susah ya kalau ditampakkan ya. Terbaca, Pak. Terbalik ya? Tidak Pak, terbaca Pak. Enggak, Pak. Enggak terbalik ya? Kalau kalian melihatnya? Tidak Pak. Kalau di layar Enggak, saya pas, terbalik. Pas. Pas. Oke. Pas, Pak. Ini oleh si Povi Anggraini ya. Ada hadir si Povi Anggraini? Ada? Ada Pak. Ada hadir? Oke. Nah, jadi apa yang Anda tulis itu, walaupun ini sudah beberapa waktu yang lalu, ya ingat-ingat lagi lah ya. Cocok nggak dengan yang Anda tulis itu dengan yang akan kita kuliahkan ini? Oke, mungkin akan sedikit mundur ya tentang kuliah ini karena udah ada disinggung di kuliah sebelumnya. Oh, ini dia si Popi ya. Masih ingat Popi apa yang Anda tulis? Atau orang lain yang mengerjakannya? Ah, Povi? Iya, Pak. Masih ingat yang kamu tulis ini? Takutnya Bentar ya, Pak. Lagi buka berarti catatan. bukan kamu yang kerjain kali ya? Oke lah, kita mulailah ya isinya ya. Jadi memang saya rasa ini Zoom-nya pun waktunya terbatas juga ya. Nah, kita lihat definisi dari apa itu analisis kebijakan ya, analisis kebijakan. Ini adalah satu disiplin ilmu sosial terapan ya yang menerapkan berbagai metode analisis dalam konteks argumentatif dan debat publik untuk menciptakan secara kritis kegiatan penaksiran, pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut. Jadi kalau Anda lakukan tadi tugas-tugas ini,
memang judul-judulnya ini pasti berkaitan dengan kebijakan yang datanya ataupun isi dalam pembahasannya itu umumnya secara argumentatif, ya. Dengan kata lain, kalau kita lihat dari metode penelitian, ini berkaitan dengan penelitian kualitatif, ya. Jadi nggak ada kebijakan yang cenderung bersifat kuantitatif. Walaupun nanti dalam pembahasan itu kita bisa membuat apa-apa yang kita dapat secara naratif itu dikuantitatifkan. Jadi secara naratif bisa dirubah ke bentuk kuantitatif. Nah, definisi lain, analisis kebijakan, tindakan yang diperlukan untuk dibuat sebuah kebijakan. Jadi dalam tugas yang Anda buat itu umumnya adalah sudah ada kebijakan baru dikaji. Tapi dalam prosesnya ya nanti dibuat suatu kebijakan. Atau katanya kita membuat suatu Anda apa itu? Kira-kira nanti kalau Anda mau buat penelitian bisa ya dari bentuk-bentuk penelitian terkait dengan kebijakan ini. Jadi Anda bisa contoh jurnal yang Anda buat itu kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah bentuk aplikasi penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial teknis dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi ringkasnya, analisis kebijakan itu adalah satu pendekatan multidisiplin dalam kebijakan publik. Jadi sebenarnya payung ilmu besarnya ini kita bicara kebijakan publik, ya ilmu kebijakan publik. Di dalam ilmu kebijakan publik itu salah satu adalah kebijakan kesehatan, ya kebijakan kesehatan. Oke, saya lewatin saja teori-teorinya, karakteristik masalah kebijakan. Karakteristik pertama, bahwa masalah kebijakan kesehatan itu bersifat interdependen. Jadi masalah kesehatan yang ada itu bergantung dengan sektor lain, atau sering dalam bahasa di puskesmas kita atau di dinas kesehatan, sering kita sebut ini namanya adanya kerjasama lintas sektor, ya, lintas sektoral. Jadi seperti misalnya contoh sekarang masalah kebijakan untuk penanganan COVID-19. Banyak sektor yang terkait. Misalnya sektor agama. Ya, sektor agama penting. Anda lihat di televisi misalnya ada masalah penolakan masyarakat terhadap penguburan jenazah penderita COVID. Nah, orang kesehatan nggak bisa ini menanganinya. Yang bisa menanganinya oleh adanya kerjasama dengan lintas departemen, misalnya atau kementerian. Dalam hal ini Kementerian Agama. Ya, bagaimana Kementerian Agama bisa memberi edukasi pada masyarakat agar bisa memahami bahwa kalau dia sudah di jenazah dilakukan dengan prosedur sesuai standar WHO, maka itu tidak akan menularkan lagi, ya, sehingga tidak ada penolakan terhadap penguburan jenazah penderita COVID. Nah, itu contoh ada kerjasama interdependensi, ya, saling ketergantungan. Demikian juga nanti
nanti dengan sektor lain, misalnya sektor penerbangan, perhubungan ya, Kementerian Perhubungan. Jadi penghentian transportasi baik pesawat, udara, laut, ya kapal, darat, bus. Nah, itu merupakan interdependensi. Kemudian yang kedua bersifat subjektif, bahwa kondisi eksternal itu menimbulkan masalah, perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan dievaluasi secara selektif. Kemudian artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis sehingga bisa menimbulkan kebijakan. Nah, ini cocok kali ini untuk cerita COVID kita. Satu waktu misalnya menyatakan bahwa penggunaan masker itu hanya untuk orang yang sakit. Ya kan? Awal-awal gitu ya. Nah, tapi karena akhirnya berubah, maka kebijakan pun sudah berubah. Memang pada awal disebutkan seperti itu supaya jangan terjadi pembelian masker secara besar-besaran, ya menimbun masker, ya panic buying. Nah, tapi setelah perlahan-perlahan, nah sekarang menteri-menteri yang bicara di televisi itu pun kita lihat sudah pakai masker. Gubernur yang semulanya bilang masker hanya untuk orang sakit, sekarang pakai masker. Anda kalau keluar pakai masker nggak? Pakai, Pak. Pakai, Padahal dulu awalnya anjurannya apa? Masker hanya untuk orang yang sakit, ya kan? Nah, jadi bisa berubah dia. Kebijakan bisa berubah. Dan juga kebijakan Presiden kemarin bilang mudik dilarang. Yang jadi mudik harus dijadikan ODP, ya kan? Nah, ini akhirnya berubah. Macam mana pemerintah bisa memfasilitasi mudik? Nah, kira-kira begitu akhirnya. Kemudian yang keempat dinamis. Ya, masalah ini dan pemecahannya berada dalam suasana perubahan yang terus-menerus. Pecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, ya, yang membutuhkan pemecahan masalah lebih lanjut. Kemudian yang kelima, tidak terduga. Masalah yang muncul ya di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan itu sendiri. Jadi memang ada timbul masalah-masalah yang lain yang mungkin tidak bisa kita berikan atau di luar dari kebijakan yang ada. Nah, bagaimana pendekatannya? Pendekatan Anda secara empiris, yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok. Karena pendekatannya ini lebih mendekatkan penjelasan sebab akibat daripada kebijakan publik. Kemudian pendekatan evaluatif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok, ya berkaitan dengan penentuan harga atau penentuan nilai dari beberapa kebijakan. Kemudian yang ketiga, pendekatan normatif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok yang tindakan apa yang semestinya dilakukan. Kemudian kita masuk ke metodenya. Metode analisis dalam kebijakan analisis. Yang pertama dengan metode deskriptif, ya, deskriptif atau metode peliputan. Ya, ini memungkinkan analisis menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu. Kemudian ada metode prediktif, ya, meramalkan.
memungkinkan analisis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan. Yang ketiga, metode evaluatif, yaitu pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita lihat dalam situasi COVID sekarang, ya, kalau di sosmed itu, di media-media sosmed, itu lebih banyak memberikan metode prediktif. Kemungkinan kasus COVID ini ke masa yang akan datang. Ya, jadi dia meramalkan. Jadi orang sudah membuat ramalan, misalnya orang memprediksi atau menganjurkan untuk diambil kebijakan lockdown. Kan kira-kira seperti itu. Kenapa mesti harus lockdown? Atau contoh yang sederhana, kenapa harus meliburkan? Bukan meliburkan ya, atau mengambil kebijakan work from home, ya, atau belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, karena dia sudah membuat satu metode peramalan bahwa kalau orang banyak berkeliaran, berkumpul, maka penularan akan makin mudah, maka kasus COVID ini akan makin banyak. Nah, ini sebenarnya satu metode peramalan, prediktif. Tapi bisa juga kajian itu dari metode deskriptif, belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Misalnya kita melihat laporan-laporan di luar negeri, misalnya di Korea Selatan, di Italia, di New York, orang-orang yang tidak melakukan atau negara yang tidak melakukan pembatasan social distancing itu, ya ternyata memang kasusnya makin banyak, korbannya makin banyak, ya. Nah, itulah dalam contoh beberapa metode analisis dalam analisis kebijakan. Kemudian lebih lanjut teorinya bahwa metode analisis ini bisa berdasarkan jenjang. Satu, dengan pendekatan modus operandi, kemudian bisa pendekatan modus evaluatif, kemudian modus anjuran, ya. Jadi ada beberapa pendekatan. Modus operandi ini menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis. Apa itu? Mulai dari merumuskan masalah, kemudian melakukan peliputan, dan melakukan peramalan. Jadi ini yang paling sederhana. Kemudian evaluatif, tingkatannya, perumusan masalah, peliputan, meramalkan, dan memberikan rekomendasi. Kemudian metode anjuran, ini yang lebih lengkap, ada 6 jenjang, rumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan penyimpulan praktis. Nah, itu dulu sampai metode analisis sebelum kita masuk ke sub pokok berikutnya, argumentasi kebijakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak? Ya, ini siapa yang mau bertanya nih? Dinar Manalu, Namanya Pak. siapa? Dinar Dinar. Manalu, Pak. Oh, Iya, Pak. oke. Ini kamu pakai masker kenapa ini? Lagi di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit, Pak. Oh, hati-hati ya, kena
tertular. Rumah sakit mana ini, Dinar? Iya, Pak. Doakan, Pak. Rumah sakit Sidikalang, Pak. Rumah sakit umum Sidikalang, Pak. Sidikalang. Oke. Ya, silakan Dinar. Iya. Tadi kan Pak, Bapak terangkan pendekatan metode Ya. analisis tadi, Pak. Yang pertama, pelibatan, dilihat dari negara lain. Yang kedua, prediktif. Yang ketiga ini, Pak, metode evaluatif. Masih kurang apa, Pak? Kan itu tadi menghasilkan akibat dari masa lalu dan di masa depan. Contohnya kayak mana ya, Pak? Memang untuk metode evaluatif belum saya kasih contoh tadi. Karena nggak cocok untuk saat ini. Karena belum ada. Kalau namanya evaluatif berarti sudah ada kejadian dulu. Ya, udah ada kejadian dulu. Baru dari kejadian itu dikaji, diambillah satu kebijakan untuk nanti diimplementasikan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita cerita ke COVID ini tadi, ya kita belum cocok. Ya, nanti kalau kita sudah ternyata satu periode waktu, seluruh petugas kesehatan banyak yang jadi korban. Nah, baru kita belajar. Kenapa jadi korban kan gitu. Mesti dikaji dulu nih, ada evaluasinya. Apakah karena APD atau mungkin petugas kesehatan ini teledor, anggap enteng, dan lain-lain. Nah, itu dulu. Tapi kan pada saat sekarang ini belum ada evaluatif untuk itu. Nah, kalau di kita sudah ada data-datanya, nah baru nanti itulah diambil kebijakan. Tapi kalau kita mau lihat secara ya sederhana, di sosmed itu kan udah ada uraian. Kenapa petugas kesehatan di Indonesia banyak yang menjadi korban? Ada. Dapat sosmed seperti itu? Ada. Nah, ada. Saya juga ada dapat itu. Penilaian pakar lah kita lihat ya. Karena apa? Katanya karena ketidaktepatan menggunakan APD. Nah, jadi banyak petugas kita yang menjadi korban atau ya terpapar karena tidak menggunakan APD. Nah, itu mungkin bisa sebagai nanti pendekatan evaluatif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ikutkan seperti itu, apa kebijakannya? Ya berarti pemerintah harus membuat kebijakan, misalnya melakukan pelatihan lagi kepada petugas kesehatan bagaimana menggunakan APD yang ini, yang tepat itu. Nah, kira-kira gitu untuk penjelasan yang evaluatif. Gimana, Dinar? Sudah, Pak. Sudah mengerti, Pak. Oke. Ada kasus COVID di tempat kalian? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu yang baru dikirim itu ya? Bukan? Enggak, Pak. Di sini masih baru. Masih semalam, Pak. Oh, baru. Positif rapid test atau sudah pakai swab? Pakai rapid test aja masih, Pak. Karena masih baru semalam dia masuk dengan keluhan sesak. Cuman karena nggak ada riwayat keluar kota, nggak ada riwayat bertemu dengan orang-orang yang dari luar, jadi belum dicurigai. Tapi ternyata tadi pagi dia sudah sesak dan langsung sempat juga di ronsen, Pak. Udah ronsen hasil paru sudah pneumonia semua, fibrosis semua. Iya, fibrosis semua, Pak. Udah putih semua, Pak, paru-parunya. Jadi tadi pagi baru meninggalnya, Pak. Oh, jadi sudah meninggal? Sudah, Pak. Oh, jadi cuma 1 hari dirawat? Hampir lah ya, Pak. 24 jam belum pas. Oh, iya ya. Kamu ikut juga merawatnya? Enggak, Pak. Kebetulan saya jaga pagi. Yang merawat saya kan bidan, Pak. Cuman kami di depan ruangan
ruangan penerimaan pasien di depan IGD, Pak. ODP. Iya, Pak. Semua yang mulai dari awal penerimaan sudah direpit juga semua, Pak, jadinya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Kenapa dibuat ini? Buktinya yang ada ini. Nah, itu maksudnya argumentasi. Tentu kebijakan yang bagus adalah kalau alasan, bukti, atau dengan ringkasnya, kalau argumentasinya bagus. Kira kita gitu ya. Nah, jadi berdasarkan struktur argumen, ya, seorang analis kebijakan dapat menempuh langkah yang benar dengan memanfaatkan informasi dan berbagai metode, ya, menuju kepada pemecahan masalah kebijakan. Jadi tidak hanya sekedar membenarkan alternatif kebijakan yang disukai. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat misalnya lah yang ada sekarang ini. Saya pun kurang setuju ini. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, ya, Menkumham, membebaskan 30.000 narapidana. Nah, menurut kalian kira-kira argumentasi kebijakannya bagaimana? Ada yang beri tanggapan? Cocok menurut kalian? Ayo, silakan, boleh bicara. Tidak, Pak. Alasan? Ini siapa yang Karena ngomong nih? Saya, Pak. Ini siapa yang ngomong? Kok nggak ada, saya nggak nampak. Dewi Rosita, Pak. Tunggu dulu ya, macam mana menampilkan maaf, namanya siapa? Dewi Rosita. Siapa? Oh, Dewi Rosita. Ah, ini. Macam mana nampaknya si Dewi nih? Kalau menurut saya, Pak, tidak suatu kebijakan yang baik untuk membebaskan narapidana, karena nanti setelah mereka setelah dibebaskan kan kita tahu mungkin makin banyak nanti kejadian, maksudnya makin banyak kejahatan yang akan terjadi di luar setelah mereka keluar gitu. Jadi dengan alasan COVID nanti makin banyak kejadian-kejadian, misalnya kejadian-kejadian kejadian-kejadian yang apa namanya, Pak, kriminal, hukum, yang melanggar hukum gitu, Pak. Gitu. Oke, jadi makin banyak kejahatan dan apa? Ya. Itu argumentasi kamu dari aspek nanti kejahatannya nanti setelah dia keluar. Tapi menurut saya bukan itu alasannya. Alasan yang terkait dengan COVID-nya apa gitu loh. Pak, saya mau bicara, Pak. Siapa nih? Siapa namanya? Nelly Junita, Pak. Hah? Nelly Junita, Pak. Oke, ya, mana nih Nelly? Gambarnya ini mana apa? Si admin kita nih siapa? Si Tandi ya? Ya, Pak. Ya. Silakan Nelly. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya lebih amannya mereka yang narapidana ini maksudnya nggak dilepaskan karena gini, Pak. Mereka udah aman di dalam penjara, mereka nggak kontak langsung dengan orang-orang luar. Jadi itu akan memungkinkan kejadian COVID itu lebih kecil untuk mereka. Sedangkan kalau mereka dikeluarkan dari penjara, mereka akan kontak langsung dengan orang-orang di luar sana, yang mana kalau menurut saya itu dapat meningkatkan jumlah kasus COVID di Indonesia sendiri, Pak. Ya, ini alasan yang lebih tepat. Nah, itulah argumentasi, ya, argumentasi untuk kebijakan itu.
Jadi menurut saya argumentasinya lemah karena kalau orang itu dia di dalam penjara, tidak ada orang baru yang masuk, tidak Mereka ada juga orang yang membawa katakanlah virus, mereka akan ya dia lebih nggak akan aman, Pak. tertular, Iya, Pak. ya kan? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, sebenarnya kuncinya di situ. Kalau dugaannya nanti akan menularkan, berarti harusnya menteri itu cukup membatasi Iya, Pak. Saya pengunjung. setuju, Pak. Pengunjungnya boleh datang, tapi dibuatlah satu kamar yang hanya misalnya melalui kaca saja. Iya. Dia jangan berinteraksi dengan yang ada di dalam. Ya, dibuat satu kamar melalui kaca saja. Ya, jadi kalau kita lihat di TV itu orang-orang di luar negeri itu dengan keluarganya dia datang Dibatasi kaca. melalui jendela saja, dada-dada begitu. Dan kunjungannya dibatasi. Ah, kunjungan dibatasi. Bukan dia dikeluarkan. Nah, itu argumentasi yang utama. Ya, apakah terjadi penularan di dalam? Kalau di dalam itu sudah ada penularan, nah itu mungkinlah akan berbahaya. Karena sekarang kan virus ini kita anggap masih belum masuk ke dalam. Iya, Pak. Belum. Nah, itu dasarnya. Nah, tapi kayaknya ya itulah namanya menteri, dia punya kuasa, dibebasinnya. Dengan dia bebasin, nah baru jawaban si Dinar tadi. Kemungkinannya justru di luar dia bisa mungkin berbuat kejahatan lagi. Tindakan kejahatan lagi. Bisa Dewi, Pak. menjadi sumber penularan karena biasanya dia narapidana ini anggaplah misalnya orang-orang jahat, dia nggak patuh, nggak peduli dia, Iya. menimbulkan masalah lagi di luar. Nah itu kira-kira. Nah itu kita sebut contoh sederhana apa yang kita maksud dengan argumentasi kebijakan. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, ini dia ya, kembali ke argumentasi kebijakan. Nah, argumentasi ini ada elemen-elemennya. Ya. Satu, kita sebut namanya informasi. Ya. Informasi yang relevan dengan kebijakan. Ini dihasilkan melalui penerapan berbagai metode yang merupakan bukti dari kerja analisis informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi, hasil, kinerja yang disajikan dalam berbagai bentuk. Jadi intinya adalah informasi. Kemudian klaim, ya, klaim kebijakan. Ini adalah kesimpulan ya dari suatu argumen kebijakan. Klaim ini merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Jadi biasanya ini akan sejalan dengan informasi. Jadi klaim akan mengikuti informasi. Jadi biasanya dalam bahasanya itu jika demikian, jika titik-titik, maka akan begini, kira-kira begitu. Itulah bahasa kebijakannya. Kemudian yang ketiga elemennya adalah warrant atau pembenaran. Pembenaran ini dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif, intuitif, analisis sentris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Ya. Nah, peranan dari pembenaran ini adalah membawa informasi yang relevan dengan kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan ataupun konflik, dan demikian memberi suatu alasan untuk menerima suatu klaim. Kemudian komponen yang berikutnya, elemen yang berikutnya, yaitu dukungan atau backing. Dukungan bagi pembenaran atau warrant tadi terdiri dari asumsi-asumsi
opsi tambahan atau argumen-argumen yang digunakan untuk mendukung pembenaran. Ya. Dukungan terhadap pembenaran ini bisa dalam bentuk hukum-hukum ilmiah atau kaidah ilmiah. Wilayah, pembatasan wilayah ataupun pemberlakuan lockdown. Kemudian kemungkinan yang lain, elemen lain adalah bantahan atau rebuttal. Ya, ini merupakan alternatif atau kesimpulan kedua, ya, yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima atau klaim asli diterima dengan kondisi tertentu, atau sering kita sebut dengan syarat dan ketentuan. Ada derajat penerimaannya, ya, ada derajat penerimaannya. Halo, Pak. Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Ya, mungkin lagi ada gangguan sebentar ya. Lagi coba dikonekkan kembali. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Ya, sabar ditunggu ya. Mungkin ini ada sedikit gangguan jaringan dari Bapak dosen. Tunggu sebentar ya.
Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, Pak. Oke, sambil menunggu. Mana? Itu sambungnya. Sambung dari Iya, atas. iya ambil ini. Prinsip. Oke, kepada seluruh mahasiswa, sambil menunggu koneksi langsung dari Bapak, mungkin tadi terputus, kami sampaikan kepada mahasiswa, supaya jangan di-off-kan videonya. Jadi videonya harus tetap on, supaya dilihat oleh Ibu Safrina, hadir atau tidak mahasiswanya. Banyak nih, dicek masih ada off videonya. Kata. Kenapa? Benar nggak nampak? Coba kan. Udah diklik sama dengan, baru klik kolom yang jumlah uang. Oke. Udah. Baru shift tanda bintang. Ih, Bunda ngapain masih? Disuruh apa? Ada, wajib disuruh bukan nih. Join. Masukin nih, 8350488.
disuruh poli sama apa bilang poli panggil mamamu makan dulu mamaku udah bilang Dosennya mana ya? Lagi makan.
Oke, kepada seluruh mahasiswa, kita akhiri perkuliahan hari ini karena terkendala tadi Pak Juliandi tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena mungkin koneksi jaringan dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita perkuliahan oleh Ibu Fatma Silvana, mata kuliahnya metodologi penelitian. Nanti akan di-share oleh Ibu Ade atau Ibu Safrina terkait dengan meeting ID dan passwordnya. Oke, saya cukupkan untuk sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi, mungkin sebentar lagi kita akan lanjut, tapi dengan room meeting yang berbeda. Iya, Pak. Oke, tetap standby ya. Tunggu saja room meeting Oke, serta Pak. Terima passwordnya. kasih. Oke, selamat sore. Ya, ini kita kan.